Salam juan-juan, nah deh Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Nah, lo kerja tuh deh. Ini kita buat videonya ini pemirsa, udah pukul 9 malam. Adik Lian belum tidur. Semalam sepertinya suami saya melihat video saya yang saya bilang di video itu yang saya nggak akan perpanjang visa sama paspor suami saya. Saya rasa semalam baru ditengoknya. Entah semalam tahu waktu dia siang saya nggak tahu lah. Cuman dia malam ada WhatsApp saya. Awak kata awak tak mau renew saya punya paspor kan katanya. Saya sampai mati pun tak mau balik. Saya sini sampai mati. Saya tak nak balik katanya. Saya direct cakap. Bukan direct lah, saya reply lah message-nya, saya bilang. Saya rasa tak ada untungnya. Saya bayar visa awak berjuta-juta, saya renew paspor awak berjuta-juta. Sebab sini pun awak tak ada gunanya, saya bilang. Kalau awak balik ke Malaysia, awak enjoy, boleh hidup sendiri, saya bilang. Tak payah pikirkan untuk makan anak-anak, sekolah anak-anak, jangan risau, saya bilang. Saya tak minta awak 1 sen pun, saya bilang. Kalau dia takut saya kawin lagi, tak payah cerai, saya bilang. Gitu pemirsa. Saya bukan ada teringin mau kawin apa enggak. Tak apa, awak balik saja, saya bilang. Boleh awak tenang, enjoy, saya bilang. Panjanglah message-nya semalam. Sebenarnya ini maunya gimana, saya pun bingung. Kalau saya nggak sembang sama suami saya marah. Dia itu buat kerja elok tau. Semalam dia ke kedai bungkus pulang ke rumah. Gitu. Udah tadi pagi, udah macam-macam dia message semalam malam. Saya tetap cakap saya nggak akan renew awak punya visa, saya cakap. Memang. Tadi pagi saya masak, dia datang. Cakap lah, elok-elok. Cakap mau berubah. Malam ini udah keluar lagi ke kedai sampai sekarang nggak pulang. Apakah saya harus senantiasa nggak usah bersembang sama dia baru dia elok? Saya pun tak tahu lah. Nggak tahu saya lagi menghadapinya. Terus ada yang komen di channel saya begini. Baru tahu kan sekarang apa fungsi suami kamu, katanya. Selalu aibkan suami kamu di video, kata orang yang mengaibkan saya di merata channel orang dengan kolom komentarnya. Tak apa-apa dia cakap gitu. Kalaulah saya bayar juta-juta visa suami saya dan pasportnya hanya biar saya makan tenang di luar pemirsa, berbaloi kalian rasa? Berbaloi. Saya sebenarnya walaupun makan saya terkejar, boleh saja saya tinggalkan anak saya ini, banyak yang jaga, boleh mamak biring, ya kan, boleh karo, boleh bibik keriting, boleh. Memang saya mau bawa dia, sampai bila juga mau ditinggalkan, saya pikir. Kalian tahu apa hal yang paling sulit? Yang paling sulit menghadapi orang yang tidak mau berpisah, tapi tidak mau berubah. Nah, macam suami saya ini, dia sampai mati nggak mau pisah, nggak mau balik ke negaranya. Pokoknya kalau ke Malaysia sama-sama, pulang sama-sama, tapi nggak mau berubah begitu, still sama. Macam tadi pagi dia bangun, lepas dia sembang elok, saya sembang elok, lepas sudah oke, udah nggak jadi pergi ke ladang gitu, karena udah oke, ya udah duduk rumah. Lepas saya sama Ami pergi beli apa namanya, pergi ambil kipas, beli kue. Saya ingat mau tengok emak nanti beli kue. Dia pancing juga, siap pancing. Pergilah kami nengok emak. Itu saya masih sembang sana sama saudara-saudara ramai situ kan. Ayo kita pulang, jom. Pulang dari rumah emak mertua, dia terus pergi kedai sampai sekarang nggak pulang. Pukul 9.15 tak pulang. Dah mulai lagi. Sampai bila kita tahan? Makanya saya kalau orang komentar apapun, bukan dia yang duduk di posisi saya senang cakap, saya pikir saja udah.
Saya sekarang saya buat baik-baik saja gitu. Kalau saya marah, saya marah. Kadang kan kita nggak bisa juga jadi munafik ini. Kita marah lepas kita tunjuk muka happy enjoy, nggak bisa. Kalau saya marah juga. Lepas itu ya udahlah. Nggak mungkin juga anak-anak saya ini nengok mak bapaknya itu sampai berminggu-minggu nggak sembang-sembang kan. Pasti mereka nanya. Ya udah sembang. Nanti tiba masanya walaupun dia cakap nggak mau pulang kan dia harus dipulangkan. Cuman saya bilang kalau misalkan dia rindu anak, teringin mau stay bersama kami di sini, cari duit, saya bilang. Cari duit untuk rindu awak punya pisah, saya bilang. Kalau nggak itu pun nggak bisa dicarinya, ya udah saya nggak ada. Capek juga hidup ini pemirsa. Kalau kita saja yang berjuang sendiri, kita saja yang memikirkan keluarga, memikirkan anak, kita saja seorang untuk apa ada suami? Toh kita juga semua memikirkan. Tidur siang tadi, efek tidur siang lama itu. Saya lah yang urus semuanya sendiri. Mana tadi mama bikin biskuit Roma tadi nakku? Oh ini. Jatuh kamu nanti. Ambilnya bakul, keluarkannya semua isinya udah kotor. Tadinya saya mau tidur tengok dapur. Iya besok saya tak tahu apa mau masak ini deh, pening. Kalian tahu ada satu case dulu di Malaysia. Macam mana suaminya pun dia tak pernah cerita sama keluarganya, baik keluarga suaminya maupun keluarganya, nggak pernah dia cerita. Tapi last minute kan suami itu belasa istri dia pukul istri dia yang lagi pregnant sampai koma nggak sadar kan. Ada kalian pernah follow cerita itu? Kalian tahu kadang-kadang mindset orang perempuan Indonesia itu cuman mau kawin, mau perah duit, mau makan duit, lepas itu tinggal ini itu bla bla. Gitu kebanyakan mindset lelaki Malaysia, entah lelaki luar negeri saya nggak tahu lah. Gitu. Makanya saya kadang cerita, tapi yang saya ceritakan semua di channel saya ini pemirsa benar adanya. Ya, karena suami saya juga ada handphone. Dia selalu tengok video saya, tapi kalau video yang lainnya nggak tengok, video siapapun nggak. Video saya dia tengok selalu. Itu pun kadang-kadang ada orang bagi tahu dia, istri kau begini-begini, baru dia tengok, gitu dia tengok. Biar kalau misalkan nanti dia pulang, orang ingat jangan saya, oh dulu ini duitnya habis ini itu enggak. Makanya saya bagi tahu kemarin sama mak yang dipinang. Dia macam ini buat mak. So, tengok semua udah kotor deh. Aku bila nanti dia pulang nggak ada terkejut, nggak ada istilah tuh yang saya ini habis manis sepah dibuang gitu. Saya rasa saya pun sudah cukup sabar dengan life saya ini pemirsa, betul. Anak sebentar lagi membesar, nanti besok masak dapur udah nggak bersepah lagi kan. Dulu Malaysia dia nggak separah ini pemirsa, karena kawannya semua kerja ladang. So, kalau misalkan dia cuti pagi pun, cuti nggak kerja, dia mau minum, dia mau ngapain-ngapain, nggak ada kawan, so dia nggak mau. Kalau di sini, pagi ada orang judi, pagi sampai petang. Hampir saya tertidur tanpa memberi makan anjing saya. Aduh. Wih. Apa Bul? Kuah karo. Hah? Kuah karo. Sino kung bibig dai? Ini di patungnya. Oo. Patengah lalat na. Nak timbang kari. Okay.
Saya lock pintu lah pemirsa, entah jam berapa dia pulang. Nanti saya udah tidur kalau. Amin boy udah tidur ini. Oke pemirsa, video kita malam ini sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.